Terjerat Cinta Om Duda. Episode 70. Sungguh melelahkan setelah melakukannya. James mendekap erat istrinya dan mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Sementara si botak sedang memuntahkan benih-benih junior James. "Oh, kau hebat sekali, darling," ucap James dengan suara yang berat. Sofia mengatur napasnya yang naik turun tak beraturan. Ia tampak sedang mengumpulkan tenaganya kembali. "Apakah Anda benar-benar menebar benih di kebun saya?" tanyanya penuh selidik. James mengangguk tanpa ragu. "Aku rasa kita sudah harus memulai untuk bercocok tanam, darling," jawabnya yang berhasil membuat Sofia terbelalak kaget. "Apa? Jadi, Anda benar-benar melakukannya?" tanya Sofia yang benar-benar terkejut mendengar pengakuan suaminya. James tersenyum tipis seraya melepas ikatan di tangan istrinya. "Ya, aku melakukannya, sayang. Apakah kau merasakan tembakan yang dahsyat di dalam kebunmu?" jawabnya. Glek. Sofia menelan salivanya dan buru-buru ia melepas penutup matanya. Kini ia sudah kembali seperti semula. Bisa melihat dan bisa menyentuh atau memegang apa saja. "Apakah Anda sudah hilang akal? Kenapa Anda lakukan itu, Tuan? Bagaimana kalau saya benar-benar halim?" sungut Sofia seraya menatap intens manik mata suaminya. James tersenyum kecil seraya meraih tangan mungil istrinya itu. "Memangnya kenapa kalau kau halim, darling? Bukankah kau adalah istriku? Dan aku adalah suamimu. Tidak ada salahnya jika kau mengandung anakku, darling," ucapnya penuh kelembutan dan tetap santai. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. Ia tak menyangka jika sang suami akan menebar benih James Junior di dalam kebunnya. Padahal, ia sama sekali belum memikirkan tentang kehaliman. Ya, walaupun terkadang ia berpikir ingin segera punya anak bersama James. Tapi, tetap saja hal itu ia tepis jauh-jauh. Pernikahannya yang secara siri pun belum diketahui oleh siapapun, bagaimana jadinya jika tiba-tiba perutnya membuncit karena mengandung anak suaminya? Mereka pasti akan mengira jika aku halim di luar nikah. Mereka semua pasti akan menganggapku sebagai wanita ecek-ecek. Astagfirullah. Cicit Sofia yang tampak mengacak rambutnya kacau. "Apa yang kau pikirkan, Annabel?" tegur James seraya mendekap hangat istri cantiknya itu. "Tentu saja sebelum kau halim, aku akan mengumumkan perihal status pernikahan kita. Dengar. Aku sudah yakin dan sepakat jika sebaiknya status pernikahan kita dibeberkan pada halayak. Aku akan memberitahu Princess terlebih dahulu, dan setelah itu." Belum sampai James menyelesaikan ucapannya, dengan cepat Sofia menyelanya. "Apakah Anda tidak main-main? Sudah siapkah Anda mendapatkan pertanyaan dari para wartawan dan rekan bisnis Anda? Sudah siapkah Anda mendapatkan cemoohan dari mantan istri Anda? Anda belum tahu tentang saya dan keluarga saya, Tuan. Apakah Anda yakin untuk mengungkap pernikahan kita sebelum Anda tahu siapa saya dan keluarga saya?" Sofia memberondong James dengan beberapa pertanyaannya. James tampak terdiam sejenak dan seperti sedang berpikir keras. Semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Sofia memang belum sempat ia pikirkan. Dan, soal keluarga Sofia, sampai saat ini James belum mengetahuinya. Leo yang ditugaskan untuk menyelidiki tentang keluarga Sofia pun belum bisa menemukan jawabannya. "Annabel, memangnya ada apa dengan keluargamu? Bukankah kau akan mengajakku menemui kedua orang tuamu di desa? Setelah kita ungkap pernikahan kita pada Princess dan semua orang yang ada di sini, maka saat itu juga kita akan memberitahu kedua orang tuaku dan juga kedua orang tuamu, darling. Kurasa tidak ada masalah jika aku belum tahu bagaimana keluargamu. Kau bukan terlahir dari jin dan setan, bukan? Selagi kau berwujud manusia dan terlahir dari rahim manusia, maka apapun alasannya,
aku akan tetap menjadikanmu sebagai istriku. Papar James panjang lebar. James tampak menatap serius manik mata istri cantiknya itu. Kini, tak ada lagi keraguan dalam hatinya. Yang ia ingin, pernikahannya terekspos, diakui oleh negara, dan tentunya ia ingin segera memiliki anak yang dilahirkan oleh istri cantiknya itu. Sofia terdiam dan tampak menggigit bibir bawahnya. Tergambar jelas raut kekhawatiran di wajah cantiknya itu. Jangan banyak berpikir, sayang. Aku tak ingin kehilanganmu. Aku berjanji akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. James berkata sembari mengusap lembut wajah cantik istrinya. Sofia tampak masih terdiam dengan ekspresi wajah yang terlihat cemas. Entah apa lagi yang wanita itu pikirkan, yang jelas saat ini Sofia seperti belum siap memberitahu pernikahannya dengan James pada orang tuanya. Darling, kenapa kau diam saja? Dengar, aku akan mengungkap pernikahan kita sekitar 1 minggu lagi. Setelah itu kita lakukan serangkaian pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Nanti, aku akan mengatur ini semua dengan kantor pengadilan agama dan kantor urusan agama. Sebaiknya kau jangan banyak berpikiran dan persiapkan dirimu. Mungkin, sebentar lagi junior-juniorku akan tumbuh di dalam sini, ucap James yang kemudian mengusap lembut perut rata istrinya. Sofia menarik napasnya lalu membuangnya berat. Berjanjilah untuk tidak meninggalkan saya dan menerima saya apa adanya, Tuan, pintanya. James tersenyum hangat serta mengangguk. Saya janji, darling, jawabnya seraya mengacungkan kelingkingnya. Sofia tersenyum manis seraya mengaitkan kelingkingnya dengan kelingking suaminya. Mereka berdua saling beradu tatap dan saling tersenyum penuh kehangatan. Malam pun telah tiba. Malam ini tidak seperti malam-malam biasanya bagi Sofia dan James. Sebab, sang penyejuk mata yaitu Princess Emily sedang tidak ada di rumah. Sepi sekali malam ini, biasanya Princess akan bergelayut manja padaku. Ucap Sofia dalam hati. Tok tok tok. Terdengar suara pintu diketuk dari luar. Hal itu membuat Sofia sedikit kaget. Siapa yang datang menemuiku? Gumamnya dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia pun melangkahkan kaki lalu membuka pintu. Dan yang mengetuk pintu ternyata si Denny, sang pelayan pribadi Tuan James. Ada apa? Tanya Sofia. Kau, Tuan James memintamu untuk menemuinya di kamar, jawab Denny dengan tatapan penuh intimidasi. Sofia mengerutkan dahi. Berani sekali, sepertinya dia memang benar-benar sudah siap dan yakin, ucapnya dalam hati. Tuan James memintamu untuk tidak berlama-lama dan membuang waktu. Tegas Denny. Sofia tampak mengerjapkan matanya dan tersadar dari lamunannya. Oh, iya, dan aku akan segera ke sana, ucapnya seraya keluar dari kamar dan menutup pintu kamarnya. Tak ada keraguan dalam dirinya, mungkin itu karena sebentar lagi pernikahannya akan diungkap. Tunggu. Setelah kuperhatikan kau semakin sering keluar masuk kamar Tuan James. Apa saja yang kau lakukan di sana? Aku sangat penasaran, ucap Denny penuh selidik. Sofia tersenyum tipis dan mengedipkan sebelah matanya. Jangan terlalu berpikir keras, karena sebentar lagi kau akan tahu. Ucapnya tanpa ragu. Denny menyipitkan matanya. Aku akan tahu. Tahu apa? Oh astagfirullah, apakah kau? Ya, apakah aku apa? Desak Sofia. Kau dan Tuan James. Ucap Denny yang tampak masih berpikir keras. Ya, aku dan Tuan James. Cepat, sedikit lagi. Desak Sofia. Denny mengusap wajahnya dan mengarahkan telunjuknya pada wajah cantik Sofia. Kau, adik kandung Tuan James. Tebaknya salah sasaran. Apa? Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. Hahaha.
Tawanya pecah saat itu juga. Kau salah menebak, Den. Ucapnya yang kemudian berlalu dari hadapan Denny. Denny tampak mengerutkan dahi dan menggaruk kepalanya. Seret. Pintu kamar terbuka. Tanpa ragu Sofia melangkah masuk ke dalam kamar suami tampannya itu. Ah tidak, bukan kamar suaminya. Melainkan kamar dirinya juga. Ada apa, suamiku sayang? Nampaknya Anda benar-benar semakin berani memanggil saya tanpa pandang waktu, ucap Sofia seraya melingkarkan tangannya pada pinggang suaminya. Ya, sang suami sedang berdiri menghadap jendela. James tersenyum serta menangkap tangan istri cantiknya itu. Untuk apa aku menahan diriku seperti seorang tawanan? Ini rumahku, ini hidupku, mereka semua tidak berhak mengomentari atau mencampuri urusanku, darling. Ujarnya penuh penegasan. Saya mengerti, balas Sofia seraya melepaskan pelukannya lalu berjalan dan duduk di sofa. Malam ini aku merasa sangat berbeda, sayang. Princess tidak ada di rumah, hal itu sangat terasa asing sekali bagiku, ucap James seraya melangkahkan kakinya menghampiri istrinya. Sofia tersenyum kecil. Saya pun merasa demikian, Tuan. Jawabnya. Apakah Anda ingin menjemput Princess malam ini? Tanyanya kemudian. James merangkul manja bahu istrinya. Digenggamnya sebelah tangannya menggenggam erat tangan mungil istrinya. Tidak, darling. Aku yang menawarinya menginap di tempat Mami. Jadi, sangat terasa kurang etis kalau aku tiba-tiba menjemputnya, jawab James seraya memainkan tangan mungil istrinya. Lantas, apa rencana Anda malam ini? Saya harap, Anda tidak mengajakku ehem-ehem lagi. Seluruh tubuh saya begitu terasa sakit dan remuk redam. Bayangkan saja, setiap hari Anda menghabisi saya. Ya Tuhan, jika saya bukan istri Anda, pasti sudah saya laporkan ke polisi, cerocos Sofia bagaikan burung murai yang sudah gacor. Hehehe, kau begitu cerewet dan bawel, darling. Tapi, aku sangat suka. Ucap James seraya mencubit gemas pipi mulus istrinya itu. Rencanaku malam ini, seperti yang kau pikirkan, darling. Lanjutnya yang berhasil membuat Sofia tampak kaget. Apa? Melakukan ehem-ehem lagi. Sosor Sofia yang tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. James tersenyum usil. Itu salah satunya. Aku selalu menuruti apa yang orang itu pikirkan tentangku. Jadi, berhubung kau memikirkan itu, maka aku akan melakukannya. Hehehe, jawabnya santai. Sofia menatap intens wajah tampan suaminya. Apakah Anda tidak waras? Semburnya kesal. Tentu saja aku masih waras, darling. Memang kau pikir aku sudah seteres? Jika aku seteres, itu artinya kau pun seteres. Hahaha. Jawab James disertai tawa ngakaknya. Sofia kesal seraya mencubit pinggang suaminya. Kalau Anda waras, maka Anda tidak akan melakukan ehem-ehem setiap hari. Astaga. Itu keterlaluan namanya, Tuan. Lanjutnya yang tampak mengomel ria. Hehehe, justru itu adalah suatu bentuk rasa sukaku padamu, darling. Sudah jangan banyak protes. Mau kau bilang suamimu ini sangat aneh? Suamimu ini seperti orang seteres, tetap saja kau harus selalu nurut atas semua perintahku padamu. Papar James panjang lebar. Sofia terdiam dan hanya manggut-manggut tanda mengerti. Walaupun dia sangat kesal, tapi ia tidak ingin melanjutkan perdebatannya. Sebab, dia tidak akan pernah kalah oleh suami tampannya itu. Darling, sebenarnya aku ingin mengajakmu makan malam di luar. Apakah kau mau? Ajak James. Sofia mengerutkan dahinya dan seperti sedang berpikir keras. Makan malam di luar. Apakah itu tidak terlalu berlebihan, Tuan? Tanyanya sedikit bimbang. Tentu saja tidak, darling.
Kita sudah menikah dan sebentar lagi pernikahan kita akan dipublikasikan, maka tidak ada salahnya jika aku mengajakmu makan malam di restoran bintang 5, ujar James penuh penekanan. Kau tidak akan menolak ajakanku, bukan? Desaknya. Hai Sofia tampak menaikkan bola matanya dan seperti sedang berpikir keras. Sementara James tampak menunggu jawaban istrinya. Ya, aku mau. Jawab Sofia tanpa ragu. James tersenyum manis dan mengecup lembut puncak kepala istrinya. Kalau begitu, segeralah berganti pakaian, darling. Jangan lupa jika di kamar ini bajumu sudah tersedia. James mengingatkan istrinya perihal pakaian Sofia yang telah ia sediakan di kamar itu. Sofia tersenyum seraya mengangguk. Tentu saja saya tidak lupa, Tuan. Bukan hanya baju saja, tas dan sepatu pun sudah tersedia di dalam lemari. Hehehe, jawabnya disertai cengengesnya. Nah, jika begitu, bergegaslah. Gunakan pakaian yang sopan, sayang. Aku tidak mau keelokan badanmu dicicipi oleh pria lain di luar sana, ujar James menegaskan. Sofia mengangguk tanda mengerti. Tanpa membuang waktu lagi ia pun bergegas mengganti pakaiannya. Ya, tentu saja dengan pakaian yang super cantik dan mewah. Kenapa kau berdandan begitu cantik seperti ini, darling? Lihat para pria itu, mereka sampai menyempatkan diri memperhatikanmu. Astaga! Desis James yang tampak kesal. Sofia tersenyum tipis. Ada apa, Tuan? Santai saja, mereka hanya melihat tanpa memiliki dan menyentuh saya. Hehehe, jawabnya enteng. James mendelikkan matanya dan sesekali ia menatap sangar pada para pria yang menatap istri cantiknya. Cek, tetap saja. Kau membuatku tidak terima. Aku tidak rela kecantikanmu dinikmati oleh pria-pria itu. Decak James yang tampak menekan setiap ucapannya. Tenang saja, suamiku sayang. Sebenarnya saya juga tidak terima saat wanita-wanita di depan tadi menyerbu Tuan dan bergelayut manja seperti itu. Cek, benar-benar menyebalkan. Untung saja saya bisa menahan diri saya. Kalau tidak, pasti sudah saya colok mata para wanita itu menggunakan bambu runcing. Ujar Sofia membalikkan fakta. Hehehe, itu kan bukan keinginanku, sayang. Dan, itu hal yang wajar. Karena, aku memang pria yang tampan, mempesona, gagah dan kaya raya. Itu hal yang sering terjadi, darling. Tapi, kau tenang saja. Seperti yang kau katakan padaku, tak ada wanita yang mampu membuatku bergairah selain dirimu, balas James panjang lebar. Sofia tersenyum kecil. Ya, memang wajar bagi pria seperti James dikerumuni oleh banyak wanita cantik. Selain tampan, James juga seorang pengusaha sukses yang tidak sombong. Setelah selesai makan, James mengajak Sofia untuk pergi ke hotel. Rencananya, ia ingin menginap dan melakukan honeymoon di hotel bintang 5. Darling, maukah kau menungguku sebentar di sini? Aku kebelet buang air kecil, ucap James. Baik, Tuan. Bergegaslah, nanti Anda mengompol. Hihihi, rayu Sofia disertai cekikikannya. Cek, sialan. Decak James yang kemudian melangkah pergi ke toilet. Sementara itu Sofia tampak menunggu di dekat parkiran. Suasana lumayan sepi, sehingga membuat Sofia sedikit merinding ngeri. Lama sekali, gumam Sofia seraya mengamati area toilet. Dari jarak yang tak terlalu jauh, seorang pria bertubuh kekar tampak berjalan mendekat ke arahnya. Pria itu seperti sedang mencari seseorang, tingkahnya begitu aneh dan mencurigakan. Namun, saat pria itu semakin dekat, betapa terkejutnya Sofia saat menyadari siapa pria itu. Astagfirullah. Tidak mungkin. Ucapnya dalam hati.
Si pria tampak menyipitkan matanya saat menatap wajah Sofia yang sedang syok dan panik. "Sepertinya aku harus pergi dari tempat ini," ucap Sofia dalam hati. "Hei, tunggu!" teriak si pria berbadan kekar itu saat Sofia sudah berlari menjauhinya. Sofia terus berlari menghindari pria bertubuh kekar itu. Sementara si pria tampak terus mengejarnya sembari sesekali memanggil namanya. "Masuk!" ucap seorang pria tampan yang tiba-tiba membuka pintu mobilnya lalu menyuruh Sofia masuk. "Hah!" Sofia tampak terbelalak kaget melihat sosok pria yang tak lain adalah Ferhat. Namun, tanpa pikir panjang ia pun masuk ke dalam mobil Ferhat untuk bersembunyi dari kejaran pria bertubuh kekar itu. Bersambung